Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Hasan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan subnetting VLSM network gedung A, B, dan C. Jadi pertama kita melakukan subnetting pada gedung yang memiliki IP terbanyak terlebih dahulu. Dalam soal itu yang paling banyak itu gedung C dengan jumlah 100 host. Lalu selanjutnya ada gedung A 50 host dan gedung B 25 host. Maka dari itu kita mulai dari gedung C dulu. Dengan IP awalnya itu 190.2.1.0 dengan prefix 24. Nah, prefix yang mampu menampung 100 host itu ada prefix 25 dengan netmax 255.255.128. Nah, untuk setelah itu kita kurangkan dengan netmax keseluruhannya. Jadinya kita memperoleh wildcardnya itu 0.0.127. Nah, untuk mendapatkan broadcastnya kita tambahkan antara wildcard dengan network. Jadinya 190.2.1.127. Nah, kita sudah mengetahui network dengan broadcastnya. Sekarang kita cari host awal dan host akhir. Cara menghitungnya cukup mudah. Untuk host awal itu network ditambah 1. Networknya itu 190.2.1.0, lalu ditambahkan 1 menjadi 190.2.1.1. Nah, untuk host akhirnya itu broadcast dikurangi 1. Jadi broadcastnya itu 190.2.1.127 dimin 1. Hasilnya 190.2.1.126. Nah, sudah selesai kita subnetting untuk gedung C dengan 100 host. Selanjutnya kita subnetting dengan gedung A yang memiliki 50 host. Caranya kita ambil broadcast sebelumnya yang ada di network tadi yang di gedung C, yaitu broadcastnya itu 190.2.1.127 ditambahkan 1 untuk memperoleh network address yang untuk gedung A nya, jadinya 190.2.1.128. Nah, karena kebutuhan hostnya itu 50, maka kita naikkan prefixnya. Misal kita ambil prefix 26, jadi netmaxnya itu 255.255.255.192. Nah, setelah itu kita cari wildcardnya dengan cara dikurangkan dengan netmax tadi. Hasilnya itu 0.0.0.63. Artinya setelah kita kurangkan tadi, selanjutnya kita cari broadcastnya, yaitu dengan menambahkan antara wildcard dan networknya sudah kita tentukan tadi di awal yang ini. Nah, cara menentukan broadcastnya tinggal ditambahkan saja antara wildcard dan network, jadinya 190.2.1.191. Nah, sudah ketemu nih network sama broadcastnya. Selanjutnya kita cari host awal dan host akhir. Ya, caranya juga gampang banget, yaitu network ditambah 1. Jadinya hasilnya 190.2.1.129. Selanjutnya untuk host akhir itu broadcast dimin 1. Hasilnya 190.2.1.190. Dan untuk subnetting gedung A sudah selesai. Kita lanjut lagi subnetting ke gedung B. Caranya kita tentukan dulu networknya dengan cara broadcast sebelumnya ditambah 1. Broadcast sebelumnya itu 190.2.1.191, lalu ditambahkan 1 menjadi 190.2.1.192. Itu untuk networknya. Nah, karena gedung B ini hanya butuh 25 host atau PC, jadi kita tentukan lagi prefixnya jadi 27, karena 27 itu tidak lebih dari 32. Selanjutnya kita tentukan netmaxnya tadi dari prefix 27. Hasilnya
255.255.255.224. Nah, kita cari wildcardnya, dikurangkan tadi antara 255 dengan netmaxnya, hasilnya 0.0.0.31. Nah, setelah itu kita cari broadcastnya, yaitu dengan menambahkan network address dan wildcard. Jadinya 190.2.1.223. Nah, sudah selesai. Kita tinggal tentukan host awal dan host akhirnya, yaitu host awalnya network plus 1, jadinya 190.2.1.193. Untuk host akhirnya itu broadcast 190.2.1.223 min 1, hasilnya 190.2.1.222. Mungkin itu untuk subnetting VLSM nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Malik Abdillah Iman dengan NIM 1810408 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan subnetting VLSM dari gedung D dan gedung E. Berikut pengerjaan tabel konfigurasi IP-nya. Baik, di sini mari kita mulai subnetting. Pada gedung D diperlukan 2 host dengan prefix 30. Maka pertama network atau IP didapatkan dari broadcast sebelumnya, yaitu 190.2.1.223 ditambah dengan 1, maka didapatkan IP-nya adalah 190.2.1.224 dengan prefix 330. Maka dari prefix 30 didapatkan netmask, yaitu hasil konversi dari biner menjadi 255.255.255.252. Nah, selanjutnya mencari wildcard, yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan netmask, maka didapatkan hasil 0.0.03. Setelah itu untuk mencari broadcast dilakukan network tambah wildcard 190.2.1.224 ditambah 0.0.03, maka didapatkan nilai broadcastnya itu ialah 190.2.1.227. Lalu host awal yaitu ditentukan dari network ditambah 1, yaitu 190.2.1.224 ditambah 1 menjadi 190.2.1.225. Lalu host akhir didapatkan dari broadcast 190.2.1.227 dikurangi 1 menjadi 190.2.1.226. Selesai. Ini adalah subnetting untuk gedung D. Selanjutnya itu untuk gedung E dibutuhkan 2 host 2 PC. Maka selanjutnya network atau IP didapatkan dari broadcast sebelumnya, yaitu 190.2.1.227 ditambah 1. Maka IP adalah 190.2.1.228 dengan prefix 30. Maka didapatkan netmasknya ialah 255.255.255.252. Setelah itu wildcard ditentukan oleh 255.255.255.255 dikurangi dengan netmask berikut. Diketahui hasilnya ialah 0.0.03. Selanjutnya yaitu broadcast didapatkan dari hasil penjumlahan wildcard dengan network. Di sini 0.0.03 ditambah dengan 190.2.1.228, maka didapatkan hasil dari broadcastnya ialah 190.2.1.231. Dan selanjutnya
host awal, yaitu didapatkan dari network ditambah 1. 190.2.1.28 ditambah 1, hasilnya ialah 190.2.1.229. Dan host akhirnya ialah broadcast dikurangi 1, yaitu 190.1.231 dikurangi 1, yaitu 190.2.1.230. Maka didapatkan hasil subnetting VLSM dari gedung A sampai E itu adalah sebagai berikut. Setelah subnetting selesai, maka didapatkan, maka langkah selanjutnya ialah mengatur tabel konfigurasi IP untuk kemudian digunakan pada routing statik, yaitu jumlah device, berikut interface-nya, IP address, dan subnet mask-nya. Sekian penjelasan subnetting dari saya. Selanjutnya tentang routing statik akan dilanjutkan oleh anggota kelompok setelah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidawan, 1810403, akan menjelaskan ataupun mengerjakan tentang routing statik. Di sini saya sudah mendapatkan tabel konfigurasi IP sudah dikerjakan oleh teman saya yang sebelumnya mengerjakan. Dan di sini ada router 0 dengan VSN thread 0 per 0 dengan IP address 190.2.1.130. Di sini ada serial 2 per 0 juga dengan IP address-nya 190.2.1.229. Dan ada router 1 dengan VSN thread 0 per 0 dan interface SE 2 per 0, SE 3 per 0 dengan IP address 190.2.1.230 dan 190.2.1.225. Di sini ada router 2 juga, ada VSN thread 2 0 per 0 190.2.1.222 dengan serial 2 per 0 190.2.1.226. Di sini ada 3 PC karena di sini di atas juga ada 3 router. Di PC yang ke 0 ada VSN thread 0 per 0 190.2.1.131. Di PC 1 ada VSN thread 0 per 0 190.2.1.193. Di PC 2 ada VSN thread 0 per 0 190.2.1.126. Kita langsung aja ke scope paket trackernya. Di sini sudah ada scope paket trackernya. Dan di sini ada sesuai tabel konfigurasi IP sudah ada 3 PC dan 3 router. Kita akan menjamukan dari PC ke router menggunakan cover crossover, yaitu guys titik, dan dari antar router menggunakan serial DTE. Langsung saja dari PC ke router SN channel router PT SN0, dan dari SN 0 ke 0 dan SN 0 ke SN 0 ke 0. Nah ini juga. Dan kita pakai serial DTE nya untuk router sama router dari serial 2 per 0 ke serial 2 per 0 juga, dari serial 3 per 0 ke serial 2 per 0. Kita langsung isi aja untuk setiap PC dan routernya. Kita mulai dari routernya terlebih dahulu.
saya bagi dua biar lebih gampang saat mengisi IP addressnya. Sini sudah ada, ini kita makainya ke VSN. Kalau dari router 0 ada VSN rate 0 per 0 dan 0 per 0 dan serial 2 per 0. Jadi kita 0 per 0 nya kita isi dengan IP address 190.2.1.130 dengan subnet max-nya 255.192 itu untuk yang fast Android. Dan untuk serialnya kita pakai 190.2.1.130. Oh, tadi overlap with overlap. Oh, salah ternyata kita. Jadi kita pakai 190.2.1.229. Ini kurang titik. Mensur net max-nya 255.255.292. Ternyata. 29. Ini kita on kan dulu. Yang VSN 1 juga di on kan terlebih dahulu. Kita on. Ini akan jadi hijau. Dan kita pakai router satunya. Di router 1 ada 3 interface, yaitu FE 0 per 0. Ini sudah dan di 190.2.1.1 dan subnet max-nya 255.255.128. Ini sudah dinyalakan. Di serial 2-nya ada 190.2.1.230 dengan subnet max-nya 255.255.255.252. Untuk serial 3-nya ada 190.2.12555.225. Untuk subnet max-nya 255.255.254. Ini sudah benar, juga sudah on di sini. Kita tinggal ke router kedua. Di router 2 di sini ada SE 3 per 0 sama SE 2 per 0. Jadi kita langsung dari tadi kan sudah diisi di router satunya. Kita tinggal isi fast Android 0 per 0 nya dengan IP 192.1.2222 dengan subnet max-nya 255.255.224. Dan kita di sini ada serial 2-nya 190.2.1.226 dengan subnet max 255.255.255.252. Sebelumnya jangan lupa di on kan terlebih dahulu yang digunakan. Nah, sini akan hijau. Di PC sendiri kita masuk ke klik 2 kali PC-nya, langsung masuk ke desktop, IP konfigurasi. Sini sudah ada dengan IP address 190.2.1.131 dan subnet max 255.255.255.192 dengan default gateway-nya 190.2.1.130 dan was static. Sini sudah ke channel, tinggal PC1 190.2.1.193 dengan subnet max 255.255.255.254 dengan default gateway-nya 190.2.1.2222 dan untuk PC keduanya, PC kedua di sini
klik desktop, IP konfigurasi. Di sini ada subnet max-nya 192.1.126. Nah, di sini sudah selesai untuk pengisian subnet max-nya, konfigurasi routingnya. Ya, selanjutnya saya akan mengeping dari PC 0. Kita akan mencoba ping di PC 0. Ping dengan 190.2.1.130. Kita coba ya untuk PC 0 nya 131. Nah, ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Nur Hilmawan dengan NIM 1814006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel routing statis dan tabel routing SPF dari kuis yang diberikan. Ya, sebelumnya saya telah memisahkan tabel routing statis dan OSPF dari dokumen yang original ke dalam Word baru untuk lebih memudahkan saya dalam menjelaskannya. Mari kita lihat pada tabel routing statis. Di sini terdapat 3 device, yaitu router 0, router 1, dan router 2. Dan selain dari kolom device terdapat kolom network route, netmask route, dan IP address. Mari kita lihat pada router 0. Terdapat network route 190.2.1.0 yang berasal dari network pada network gedung C, yang berarti adalah network A. Itu karena sudah runtut, ini adalah network A, B, C, D, dan E. Saya akan kembali. Ya, network route ini berasal dari network A dengan netmask route 255.255.255.128 sudah sesuai dengan netmask yang ada pada network A dan IP address 190.2.1.230. IP address ini didapatkan karena setiap PC atau host yang terdapat pada router 0 jika melakukan tracer ke host pada router lainnya, maka akan melewati IP address ini. Gitu. Mari kita lanjutkan. Kemudian network route 190.2.1.192 yang berasal dari network pada network C dengan netmask route yang serupa dengan host terakhir 224 dan 224 sudah betul dengan IP address yang sama. Kemudian network route 190.2.1.224 yang berasal dari network D dengan netmask route host terakhir 252 sudah sesuai dengan IP address yang serupa 190.2.1.230. Berarti artinya untuk menuju ke PC atau lainnya pasti akan melewati IP address ini. Alasannya karena router 0 hanya berseberangan dengan satu router, itu router 1. Gitu. Kemudian kita lihat pada router 1. Terdapat network route 190.2.1.128. Network ini berasal dari network B dengan max yang serupa.
Ya, mari kita lanjut. Saya ulangi kembali. Mari kita lihat pada router 0. Pada router 0 terdapat network route 190.2.1.128. Network ini berasal dari network B, di mana memiliki netmask dengan host terakhirnya 192. Sudah sesuai. Dan IP address 190.2.1.229. Kemudian network route kedua adalah 190.2.1.192 yang berasal dari network C dengan netmask 224 host terakhirnya. Berarti kita sudah sesuai dengan netmask route-nya. Ya, netmask route-nya sudah sesuai dengan IP address 190.2.1.226. Mengapa IP address pada kedua network route di router 1 berbeda? Karena router 1 itu menjembatani router 0 dan router 2. Artinya router 1 memiliki dua tetangga, yaitu router 0 dan router 2 gitu. Kemudian pada router 2 kita lihat sebenarnya router 2 ini tidak berbeda jauh dengan router 0. Tapi mari kita bahas. Kita cari tahu untuk network route 190.2.1.0 berasal dari network A dengan netmask 1.0.128 sesuai dan IP address 190.2.1.225. Kemudian di network route kedua pada router 2 adalah 190.2.1.128. Ini adalah network route yang berasal dari network pada network B dengan netmask yang memiliki host terakhirnya 192 sudah sesuai dan IP address yang sama dengan network route di atasnya. Gitu. Kemudian network route ketiga pada router adalah 190.2.1.228. Ini berasal dari network E, di mana netmasknya adalah 292, betul sekali, dan IP address yang sama. Seperti saya katakan lagi, router 2 tidak berbeda jauh dengan router 0, karena router 2 itu hanya bertetangga dengan router 1, maka IP address yang digunakan hanyalah satu IP address yang sama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buspeyo Sasongko. Di sini saya akan melanjutkan cara konfigurasi routing statik. Jadi di sini di dalam port kita udah bikin tabel routing statik, di mana nanti kita tinggal setting aja. Jadi kita awali di router 0. Nah, jadi di router 0 nanti kita tinggal masuk ke enable, lalu ke config terminal. Nah, setelah masuk ke config internal, kita bisa langsung tambahkan IP route. Nah, setelah di spesi IP route-nya, kita masukkan yang pertama itu 190.1.1.0 dengan netmask route-nya dan IP address-nya. Jadi tinggal kita ketikkan saja menurut tabel routing statik. 190.2.1.230. Oke. Nah, karena di sini kita akan menyeberang jarak router statiknya. Jadi setiap jaringan yang tidak berdekatan dengan router itu sendiri, maka kita akan tambahkan. Untuk permodelannya seperti itu. 190, 230. Lalu kita tambahkan lagi IP route 190.2.1.224, 255, 255, 255, 252.
untuk IP address router yang dituju ini 230. Nah, untuk router 0 kita selesai konfigurasi routing statiknya. Nah, kita lakukan hal sama untuk router 1 dan router 2. Jadi di sini kita tinggal masukin saja sesuai yang di tabel routing statik. Config terminal. Nah, kita tinggal masukkan 190.2.1.1.2. Oh, mohon maaf. Kita ketik dulu IP route-nya. IP route 190.2.1.128 netmask-nya .192 lalu 190.2.1.229 IP root 190.2.1.192 255.255.255.224 dan IP address-nya 190.2.1.226. Nah, jadi di sini untuk router 1 karena kita terhubung antara dua router 0 dan router 2, jadi kita menggunakan IP address yang berbeda. 229 itu ke router 0 dan router 1226 itu ke router 2. Lalu yang terakhir untuk router 2 kita masuk ke enable, kita masuk ke config terminal lagi, lalu kita mulai masukkan IP route terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP network yang menjadi jaringan yang kita tuju, lalu netmask yang dituju, lalu IP address network yang terjaring dengan router ini. Ya, kita tambahkan lagi IP route name untuk IP address-nya 128.255.255.192 lalu 190.2.1.225. Kita tambahkan lagi yang terakhir agar jaringan network network E itu bisa terjaring. Jadi kita tambahkan jaringannya 28 networknya, lalu netmask-nya, lalu kita masukkan IP address yang terhubung dengan interface-nya. Tipe ini seharusnya titik dulu plus 225. Oke, selanjutnya kita akan mengecek jaringan antara PC 0 ke PC 1 lalu PC 0 ke PC 2. Jadi kita bisa langsung ke PC 0 lalu buka command prompt. Karena kita akan mengecek, jadi kita akan coba menggunakan perintah tracer lalu IP address dari PC 1. Jadi kita buka saja lalu cek IP dari PC 1 yaitu 190.2.1.193. Untuk dari PC 0 ke PC 1 tidak ada masalah. Lalu kita coba dari PC 0 ke PC 2, kita coba buka IP address-nya, lalu kita ubah jadi 126. Ya, tidak ada masalah. Lalu kita akan coba dari PC 1 ke PC 2.
Jadi kita buka command prompt, kita buka PC2 nya lagi untuk melihat IP address-nya. Kita coba tracer 192.1.1.126. Ya, dia terjadi masalah. Lalu kita akan coba ke PC0 kembali untuk memastikan jaringan sudah terhubung ke semuanya. Ya, dan tidak ada masalah. Jadi sudah dipastikan dari seluruh network ini untuk network statik sudah berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mari kita lihat pada tabel routing OSPF. Ya. Pada router 0, ini ada typo lagi. Ya. Pada tabel routing OSPF terdapat 4 kolom, yaitu device, network ID, wildcard, dan area, berbeda dengan tabel routing statis. Di sini sesuai karena topologinya sama, kita menggunakan 3 router yang berbeda juga, router 0, router 1, dan router 2. Di sini pada router 0 menggunakan network ID 190.2.1.128 yang didapat dari network B. Nih. Dengan wildcard ini didapatkan dari maksimum address, yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan 255.255.255.192, dan hasilnya adalah 0.0.0.63, sudah sesuai dengan wildcard yang ada di tabel subnet. Kemudian pada network ID yang kedua adalah 190.1.1.228 yang berasal dari network E dengan wildcard 0.0.0.3, sudah sesuai. Kemudian pada router 1 menggunakan network ID 190.2.1.0 yang didapatkan dari network A dengan wildcard yang sesuai, host traffic-nya 127. Kemudian network ID 190.2.1.224 yang berasal dari network ID D dengan wildcard-nya sesuai, host traffic-nya 3. 228 yang berasal dari E, sama seperti di router 1, di router 0 tadi. Kemudian router 2 ada 190.2.1.192 yang berasal dari network C dengan wildcard-nya 0.0.0.31 dan network ID 190.2.1.224 dengan wildcard 0.0.0.3. Ini merupakan network yang dapat dari network D. Yang membedakan routing statis dengan network OSPF, sebelumnya di network statis itu bisa kita lihat perbedaannya cukup mencolok ya. Di router statis itu yang dipanggil, yang dideklarasikan adalah ke network tetangganya. Sedangkan pada OSPF mendeklarasikan network yang digunakan oleh network itu sendiri. Dan area ini sebenarnya tidak berpengaruh banyak karena area ini juga tidak dipisah pada topologi. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Boyo Sasongko
akan mencoba mengkonfigurasi routing OSPF. Jadi langsung saja, di sini ada tabel routing OSPF-nya sudah tersedia. Lalu kita coba langsung saja ke router 0. Lalu kita buka enable. Lalu kita menuju ke config terminal. Lalu kita masukkan perintah router OSPF lalu ID dari OSPF-nya. Di sini kita menggunakan ID 21. Lalu kita masukkan perintah network 190.2.1.128, lalu wildcard dari networknya tersebut, dan yang terakhir tambahkan area 21. Lalu kita tambahkan satu lagi 228, 3, dan area 21. Kita keluar. Jadi sini sekilas info. Di sini network ID 128 itu ID dari network B sendiri. Lalu untuk network ID 1228 itu network dari network E-nya. Jadi OSPF itu logikanya dia akan menginput network dari area sendiri, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke router 1. Jadi kita langsung buka ke enable, config terminal, lalu ke network, ke router terlebih dahulu, OSPF, lalu ID dari OSPF-nya. Kita masukkan network, lalu masukkan network ID-nya, lalu wildcard-nya 127, dan yang terakhir area-nya. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi untuk network 224, di mana network 224 itu adalah network D. Lalu kita tambah 1228, yang ini adalah network dari E-nya. Jadi di sini kita bisa lihat dari network. Nah, di router 1 kita akan menyambungkan router 2.1.0 yaitu network A, lalu 1224 yaitu network D-nya, dan 228 yaitu network E-nya. Jadi cara kerja OSPF itu menambahkan network OSPF-nya yang terhubung dengan router itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah router 2. Kita langsung saja enable, lalu config terminal, lalu setelah itu kita masukkan perintah router OSPF 21. Selanjutnya baru kita masukkan networknya, yaitu 190.2.1.192. Kita masukkan wildcard-nya, lalu area 21. Area 21 itu sebenarnya dibebaskan, tapi kita menggunakannya area 21 semuanya. Lalu kita masukkan 224 yaitu network D, dan seharusnya untuk konfigurasi OSPF sudah selesai semua. Lalu selanjutnya kita akan mentes hubungan antara PC 0 ke PC 1 dan PC 0 ke PC 2, apakah terhubung atau tidak. Untuk mengeceknya kita menggunakan perintah tracer. Oke, untuk perintah tracer kita buka PC 1, kita cek IP configuration, lalu kita ketikkan IP dari PC 1. Oke, sudah jalan semua, tidak ada masalah.
Lalu kita coba ke PC 2. Kita pakai tracer lagi, lalu masukkan IP dari PC 2. Oke, tidak ada masalah. Lalu selanjutnya kita coba tracer dari PC 2 ke PC 0 dan PC 2 ke PC 1. Jadi kita masuk ke desktop, command prompt, lalu kita coba tracer dan kita lihat IP dari PC 0 131. Oke, untuk ke PC 0 tidak ada masalah. Dan untuk PC 1 kita coba tracer lagi, lalu ke IP 190.1.1.193. Oke, jadi dari PC 2 ke PC 1 dan PC 2 ke PC 0 tidak ada masalah. Jadi untuk konfigurasi OSPF ini sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.